Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan ya, yang sempurna untuk semuanya sehingga senantiasa bisa beraktivitas dengan baik dan juga bisa memaksimalkan kesehatannya untuk beribadah ya. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan karunia kembali untuk melanjutkan program kita yang penuh dengan keberkatan dari Allah Ta'ala. Tapi sebelum kita memulai program kita, program International Talimul Quran Academy ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita telah melewati bulan Ramadan dengan hikmat, dengan baik sekali. Dan beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan atau merayakan dan memperingati Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan pelajaran ya dari pertemuan kita yang sebelumnya masih di dalam surah Al-Baqarah. Ada sekitar 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat 255 sampai dengan 258 ya. Nah, salah satu ayat yang kita pelajari di sini adalah ayat kursi ya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang sudah hafal. Alhamdulillah kalau sudah hafal, kalau belum sangat baik sekali untuk dihafalkan. Baik, mungkin kita akan langsung saja mulai kelas ini ya. Nanti seperti biasa saya akan tilawatkan terlebih dahulu sesuai dengan hukum makhraj dan tajwidnya. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mendengarkan dan juga bisa mengikuti ya secara secara pelan-pelan di rumah masing-masing. Kemudian nanti baru kita pelajari terjemahnya, baik terjemah lengkap maupun terjemah perkata ya. Kita langsung mulai saja dari ayat 255 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah atau infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak pula syafaat di dalamnya. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang aniaya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un. Sebelum datang hari yang tidak ada jual beli. Fihi, di dalamnya. Dari sini langsung loncat ke sini terjemahannya. Wala khullatu wala syafa'ah. Dan tidak pula ada persahabatan. Dan tidak pula ada syafaat. Fihi, di dalamnya ini kembali kepada fihi ya. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang aniaya. Kita lihat terjemah perkatanya. Ya ayyuha,
wahai atau hai. Ini digunakan untuk memanggil, ya, menyeru seseorang. Ya ayyuha, hai. Alladzina amanu. Alladzina orang-orang yang amanu, mereka beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu. Anfiqu. Belanjakanlah atau infakkanlah. Kalau ini anfiq, terjemahnya infak, ya. Mudah jadinya dihafalkan. Anfiqu, belanjakanlah atau infakkanlah. Mimma, min dan ma. Mimma, dari apa-apa. Rozaqnakum. Rozaqnakum. Rozaqo artinya memberikan rizki. Na di sini menunjukkan pelakunya adalah kami, ya. Subjeknya adalah kami. Kum, kepada kalian. Rozaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabl, sebelum. Qabl artinya sebelum. Min qabl ayyatiya. An ini biasanya untuk menyambungkan suatu kalimat, ya, apabila sebelumnya sudah ada kata kerja kemudian ditambahkan dengan kata kerja lainnya, makanya di sini an ditambahkan. Ayyatiya, min qabli ayyatiya, sebelum datang. Yati itu datang, ya. Min qabli ayyatiya, sebelum datang. Yaumun, yaumun hari. Sebelum suatu hari datang. La bay'un fihi, di mana la tidak ada, bay'un, bai' itu jual beli, ya. Bay'at, nah bay'at itu dari kata ini juga, ba'a, ya. Bay'un, jual beli. Seseorang yang bay'at itu kan seakan-akan dia telah melakukan jual beli dengan Allah Ta'ala, ya, menjual hawa nafsunya, menjual keperluan-keperluannya demi meraih ridho Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Ta'ala. La bay'un fihi, tidak ada jual beli di dalamnya. Wala khullatun, wa dan la tidak ada khullatun, persahabatan. Wala syafa'atun, wala syafa'atun, dan tidak juga syafaat. Syafaat. Nah, ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia, ya, jadi lebih mudah untuk menghafalnya. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, mereka itulah az-zalimun, orang-orang yang aniaya, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala menganjurkan umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala sebelum tadi datang suatu hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi apapun, baik harta benda kita, ya, baik garis keturunan kita, relasi-relasi kita, dan lain sebagainya. Bahkan pertaubatan pun, ya, ketika itu datang di sudah di ujung tanduk, kan itu sudah tidak bisa diterima. Kalau sabda Rasulullah itu, kalau kematian sudah sampai di kerongkongan, yang namanya taubat itu tidak akan diterima. Jadi kita perlu mempersiapkan hal ini, membuat bekal-bekal kita jauh-jauh hari sebelum hari H itu sendiri. Jadi banyak-banyaklah berinfak di jalan Allah Ta'ala dari apa-apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita semua. Selanjutnya, nah ini dia, ya, ayat kursi, ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah, tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup.
yang maha tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Kantuk tidak menyerangnya, rasa kantuk tidak menyerangnya, dan tidak juga tidur. Kepunyaannya lah apapun yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di hadiratnya tanpa izinnya? Dia mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apapun yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat menjaga keduanya. Dan dia maha tinggi, maha besar. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan kecuali dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Ini yang merah ini penjelasan untuk sifat Al-Qayyum ya, yang maha tegak, kemudian dijelaskan lagi atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Artinya Allah Ta'ala tidak bergantung pada siapapun dan segala sesuatu itu bergantung kepada wujud Allah Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Rasa kantuk tidaklah menyerangnya dan tidak juga Allah Ta'ala tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah apapun yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di hadiratnya tanpa izinnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apapun yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah Ta'ala tidaklah merasa berat untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Ta'ala itu maha tinggi, maha besar. Nah, ini adalah ayat kursi ya yang sangat penting sekali. Kita lihat terjemah perkatanya, Allah, Allah, la ilaha, la tidak ada ilah Tuhan. Ya. Ini harusnya panjang ya. La ilaha tiada Tuhan, illa huwa, illa kecuali huwa dia. Al-Hayyu salah satu Asmaul Husna ya. Salah satu nama sifat Allah Ta'ala. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha tegak atas zatnya sendiri dan Allah Ta'ala menopang segala sesuatu. La ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu, tidak menyerangnya. Akhadha salah satu artinya adalah mengambil ya, hinggap juga di sini. Jadi la ta'khudhuhu sinatun. Rasa ngantuk itu tidak menyentuh, ya. Tidak menyerang Allah Ta'ala, tidak mempengaruhi Allah Ta'ala. Wala naum, wala naumun. Di sini naum juga posisinya sebagai objek. Jadi la ta'khudhuhu naum. Kalimatnya sama, tapi karena di sini ada waw ataf yang menyambungkan kalimat, maka tidak perlu ditambahkan lagi ini kalimat kata kerjanya. Wala naum. Jadi rasa kantuk dan juga tidur tidak menyerang Allah Ta'ala, tidak berlaku pada wujud Allah Ta'ala. Lahu, miliknya lah, ma fis samawat, apa-apa yang ada di seluruh langit, wa ma fil ard, dan apapun yang ada di bumi. Ma dzalladzi, man, siapakah dzalladzi yang ya, dzalladzi yang yashfa'u indahu, yashfa'u memberikan syafaat indahu di sisinya, di hadiratnya, illa biiznih, kecuali atas izinnya sendiri. Biiznih, gampang ya. Ya'lamu, dia mengetahui ma baina aidihim, ma baina aidihim, apapun yang ada di hadapan mereka. Baina di antara, ID ini sebenarnya tangan ya, apa yang ada di antara tangan mereka. Tapi pada umumnya juga baina aidihim diartikan dengan apa yang ada di hadapan. Wa ma khalfahum.
khalfahum belakang ya, wa ma khalfahum dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna dan tidaklah mengetahui. Ahata itu sebenarnya mengepung, melingkupi ya. Yuhituna. Wala yuhituna dan mereka tidak melingkupi, tidak menaungi ilm. Karena di sini ada kalimat ilm, maka mereka tidak memiliki ilmu artinya. Wala yuhituna mereka tidak mengetahui bisyai'in sesuatu apapun min ilmihi tentang ilmunya. Illa bima sya'a. Illa kecuali bima mengenai apa-apa sya'a yang dia kehendaki. Wasi'a luas ya. Wasi'a luas meliputi di sini kata dalam bentuk kata kerja ya. Kursiyuhu. Nah, kursiyuhu di sini diterjemahkan ilmu ya, ilmu Allah taala, tetapi sebenarnya kursi itu juga artinya adalah kursi ya, digunakan di dalam bahasa Indonesia juga. Atau kursi itu juga bisa artinya dinding penunjang, kedaulatan dan kekuasaan. Nah, itu beberapa arti yang bisa diambil dari kata kursi. Tapi di sini karena menjelaskan sifat Allah Ta'ala yang maha mengetahui ya, jadi arti di sini kursi adalah ilmunya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. As-samawat ini sudah berkali berulang, seluruh langit, wal ard dan bumi ya. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu dan tidaklah membuat berat bagi Allah Ta'ala. Wala ya'uduhu dan tidaklah memberatkan ia. Hifdhuhuma, hifdh, ya, hafal, melindungi, menjaga. Ya. Jadi hifdhuhuma, menjaga keduanya, tidaklah membuat Allah Ta'ala merasa berat. Wahuwal aliyyul azim. Wahuwa dan Allah Ta'ala dan dia al-ali maha tinggi, al-azim maha besar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu perlu mengetahui betapa pentingnya ayat kursi ini ya. Diriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hadrat Ubay bin Ka'ab, di mana beliau bersabda, ayat yang paling penting, ayat yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau bahwa dengan membaca ayat ini juga Allah Ta'ala akan menambahkan ilmu seseorang. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ingin ilmunya bertambah, ibu-ibu ingin ilmunya bertambah ya, atau anak-anaknya ingin memiliki banyak ilmu, maka ajarkan ayat ini dan bacakan setiap hari ya. Kemudian di dalam sebuah sunnah Rasulullah juga kan disampaikan bahwa sebelum tidur itu beliau biasa membaca potongan ayat kursi ini dan juga al-mu'awwidzatain itu ya. Dan biasa diusapkan ke seluruh tubuh beliau. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala akan menjaga kita di dalam keadaan kita tidur. Nah ini sunnah-sunnah seperti ini bisa diamalkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Kita lanjutkan. Kemudian ayat ke-257 Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh jalan benar itu nyata bedanya dari kesesatan. Karena itu barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka sungguh ia telah berpegang kepada suatu pegangan yang kuat, lagi tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jalan kebenaran itu nyata bedanya dibandingkan kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan
beriman kepada Allah Ta'ala, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada suatu pegangan yang sangat kuat, la fisomalaha, dan tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. La ikroha. La ikroha, la tidak ada ikroh. Paksaan. Ya. Tidak ada paksaan. Fiddin, di dalam agama. Nah, ini jelas sekali bahwa ajaran Al-Quran berdasarkan pada kasih sayang dan cinta, dan agama Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini itu ya terutama tersebar karena kebenaran ajarannya, ya, bukan karena paksaan, bukan karena Rasulullah menyerang umat pada masa itu, orang-orang pada masa itu, orang-orang yang kufar pada masa itu, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu tidak benar, ya, karena banyak sekali riwayat-riwayat di mana malah Rasulullah SAW memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan beliau cenderung untuk membebaskan, terserah mereka mau memilih keyakinan mereka sendiri. Dan bahkan beliau membebaskan orang-orang untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Qad tabayyana, qad sungguh. Tabayyana jelas, ya. Di sini idgham mutamatsil lain, ya. Jadi karena dal dan ta itu makhrajnya dekat, maka langsung disambung. Dalnya jadi tidak dibaca, langsung dimasukkan ke dalam ta. Qad tabayyana, ya. Qad tabayyana cara baca. Sungguh jelas nyata. Ar-rusydu, rusydu petunjuk atau jalan yang benar, ya. Minal ghayyi, min dari al-ghayyi itu kesesatan. Famay yakfur, maka man barang siapa yakfur yang ingkar, yang menolak, yang kafir bitoghut kepada toghut berhala, wa yu'min dan ia beriman billahi kepada Allah Ta'ala, faqad istamsaka, faqad maka sungguh istamsaka ia telah berpegang teguh bil urwah kepada suatu pegangan, al-wuthqa yang kuat, bil urwatil wuthqa kepada suatu pegangan yang sangat kuat, la fisoma laha dan tidak akan putus, ya. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alim maha mengetahui, ya. Jadi ini adalah salah satu ayat yang bisa kita gunakan untuk menangkal pikiran-pikiran ekstremis, ya, yang menyatakan bahwa harus jihad dan lain sebagainya untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam. Nah, itu tidaklah benar karena Allah Ta'ala berfirman sendiri, la ikraha fiddin, dan itu memang diamalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu kan, dari zaman ke zaman gitu. Bahkan dalam masa peperangan pun Rasulullah selalu menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Tidak ada paksaan sama sekali di dalam keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini adalah ayat yang terakhir yang akan kita pelajari pada kelas kita hari ini. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah sahabat orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, sahabat mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu penghuni api. Mereka tinggal lama di dalamnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah sahabat orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia, Allah Ta'ala, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya.
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir sahabat mereka adalah taghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang mengeluarkan mereka atau berhala-berhala tersebut, togut-togut tersebut mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni api, hum fiha khalidun. Mereka tinggal lama di dalamnya. Allahu waliyu. Allah waliyu sahabat. Wali. Wali ini juga artinya pelindung, penjaga ya. Allahu waliyun. Allah adalah pelindung, Allah Ta'ala adalah sahabat, Allah Ta'ala adalah penjaga. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum. Yukhrijuhum dari akhroja ya, Allah Ta'ala mengeluarkan mereka, Allah Ta'ala mengeluarkan orang-orang beriman minadzulumati dari keadaan kegelapan, kesesatan, ila nur kepada cahaya, kepada kebenaran. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang ingkar, yang kafir, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mereka ingkar, auliya'uhum. Nah, kalau wali itu satu, aulia itu bentuk jamaknya ya, sahabat-sahabat mereka, aulia. At-taghut adalah taghut. Yukhrijunahum. Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan mereka ya. Maksudnya pelakunya mereka di sini adalah kepada para taghut ini. Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan orang-orang kafir tersebut minan nuri dari cahaya ilal zulumat kepada kegelapan. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, adalah penghuni-penghuni api. Hum, mereka fiha di dalamnya khalidun, akan tinggal lama ya. Nah, ini yang pernah dijelaskan juga perbedaan khalidun kalau mengenai surga dan juga khalidun mengenai ashabun nar ya. Kalau misalkan khalidun digunakan untuk ashabul jannah atau surga, maka artinya adalah kekal di dalamnya ya, karena orang yang sudah masuk ke dalam surga di dalam satu ayat itu tidak bisa keluar dari surga. Tapi kalau misalkan kalimat khalidun digunakan untuk ashabun nar, maka artinya adalah akan tinggal dalam waktu yang lama ya, tidak selama-lamanya seseorang itu di dalam neraka, karena di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda akan datang suatu masa di mana neraka itu pintunya seakan-akan terbuka lebar dan dia berayun-ayun gitu ya, seakan-akan ditiup oleh angin sepoi-sepoi saja dia bergerak, artinya sudah tidak ada lagi orang di dalam neraka tersebut. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW juga menjelaskan bahwa neraka itu ibaratkan rumah sakit ya, sebagaimana orang yang sakit masuk ke dalam rumah sakit itu untuk mendapatkan pengobatan ya, sampai ia benar-benar sembuh barulah ia keluar dari rumah sakit. Nah, begitu juga orang-orang yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka, baru kemudian diobati ya dari dosa-dosanya tersebut sampai ketika ia bersih dari segala macam dosanya, Allah Ta'ala akan tempatkan dia, masukkannya ke dalam surga ya. Tentu kualitas atau tingkatan surga yang didapatkan dengan orang-orang yang benar-benar beriman akan berbeda ya. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, 4 ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, 255 sampai dengan 258 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini bisa dipahami, bisa dicerna, bisa dimaknai dengan baik ya, dan menambah kosakata Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, sehingga semakin mudah dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala ya. Saya ingatkan kembali bahwa Internasional Ta'limul Quran sudah memiliki akun YouTube-nya ya. Jadi setiap pelajaran yang sudah kita pelajari semuanya diupload di situ, di akun YouTube itu. Kalau misalkan ada pelajaran yang tertinggal atau ada yang ingin mengulas pelajaran sebelumnya, silahkan ya, karena ada penjelasan-penjelasan yang tentu tidak disampaikan di dalam slide atau di dalam materinya dan disampaikan secara langsung oleh pengajar ketika live pengajaran ini ya.
Jangan lupa di-subscribe channelnya, ditonton ya, dipelajari, di-like dan di-komen, di-share juga kepada saudara-saudara yang lain, baik Ahmadi maupun non-Ahmadi, sebagai sarana pertabligan kita untuk mengenalkan bahwa Al-Quran juga adalah kitab suci Jemaat Ahmadiyah ya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya aturkan permohonan maaf juga jika ada salah kata atau kelemahan dalam menyampaikan materinya. Dan terakhir, kembali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ya, minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan keberkahan dan kesenangan Hari Raya meliputi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya. Jazakumullah khairal jazah. Kita akan berjumpa di pertemuan atau kelas ITKA selanjutnya, insyaallah taala pada waktu yang sama dan jam yang sama. Jazakumullah khairal jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.